Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat peta, cara membuat map dengan menggunakan aplikasi namanya Shiny Map. Jadi Shiny Map ini merupakan aplikasi yang dibuat menggunakan R, ya. Kemudian paketnya itu Shiny. Jadi kita ngebuat peta tanpa harus ngoding dengan R. Nah, aplikasi Shiny Map ini dikembangkan oleh saya dan rekan saya Rezi Eko Caraka. Nah, pada contoh kali ini kita akan coba membuat peta untuk wilayah kabupaten kota di Indonesia Timur. Nah, ini merupakan peta untuk wilayah-wilayah kabupaten atau kota di Indonesia bagian timur. Oke, kita mulai aja langsung. Ya, jadi saya akan close dulu nih. Akan saya close dulu R-nya. Saya close. Oke, jadi teman-teman ketika mendownload, nanti teman-teman bisa download ya. Nantinya akan saya share. Jadi ini berupa file yang teman-teman download nanti ya. Kemudian ini kita ekstrak file ini, ekstrak here. Oke, nah ini dia. Share kode Shiny Map. Kita masuk. Nah, teman-teman cukup jalankan ini UI-nya. Klik kanan, pilih RStudio, ini dia. Jadi, lagi proses, tunggu dulu. Nah, ini dia. Ini kodenya sudah saya buat. Teman-teman nggak usah mikirin kodenya, ya, nggak usah mikirin kodenya. Teman-teman tinggal jalankan aplikasinya. Tapi perhatikan, untuk menjalankan aplikasinya, teman-teman harus install beberapa paket ini dulu, ya. Kemudian, teman-teman jalankan internetnya, karena untuk menjalankan aplikasinya, pembuatan petanya itu perlu terkoneksi internet. Sudah? Sekarang tinggal kita akses Run App. Maka akan muncul seperti ini. Lagi proses. Nah, seperti ini tampilannya. Akan muncul seperti ini. Nah, dalam aplikasi ini ada 4 bagian. 4 tab. Ada namanya data dalam file SAP, data dalam Excel, pengaturan peta. Di sini petanya kita atur dan petanya akan bisa dilihat di bagian map seperti ini. Nah, sekarang di sini kita akan membuat peta Indonesia bagian timur. Apa yang harus disiapkan? Pertama adalah satu, siapkan file SAP, ya. Siapkan file SAP. Dalam hal ini saya siapkan file SAP untuk Indonesia bagian timur. Ya, Indonesia bagian timur. Oke, yang pertama dulu. Berarti di sini ada folder namanya kumpulan SAP. Saya sudah siapkan SAP Indonesia bagian timur, ini dia. Nah, ini dia. Jadi saat ini, keseluruhan ini merupakan file SAP untuk Indonesia bagian timur. Selanjutnya, yang kedua, pindahkan file SAP, ya. Yang kedua, penting, beri namanya SHP. Nah, ini penting. Beri namanya SHP. Lihat di sini. Di sini kan namanya SHP. Diingat ya, beri namanya SHP. Yang depannya ini. Kenapa? Karena saya sudah memprogram untuk membaca file dengan nama SHP. Jangan beri nama SHP Indonesia, jangan. Beri nama aja SHP, ya cukup. Ya. Kemudian pindahkan file SHP ke dalam folder, nama foldernya itu tempat SHP. Nah, jadi ini kita copy semuanya. Nih, kita copy. Kita pindahkan di folder tempat SAP ya. Nama foldernya itu tempat SAP. Nih, kita paste aja, kita timpa aja, paste. Ya. Oke, sudah kita timpa. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita jalankan R-nya, maka akan muncul seperti ini. Proses. Nah, ini dia. Jadi, si R ini dalam bagian data dalam file SAP, jadi si R ini akan ngebaca file SAP di sini.
Jadi kode program saya itu akan ngebaca SHP di sini, kemudian akan ditampilkan di bagian ini. Nah, jadi ini ada git 0, name 0, git 1. Ini merupakan data-data yang ada di dalam SHP ini. Nah, teman-teman juga perlu diingat, di sini ada longitude sama latitude. Longitude sama latitude ini penting untuk membuat marker. Marker itu kayak titik di setiap wilayah. Misalkan di Papua, di Kabupaten Kota Poso ada markernya, titiknya. Nah, ini penting longitude sama latitude. Paham ya? Jadi sampai sini sudah selesai. Yang kedua, siapkan file Excel. Nah, ini dia. File Excel itu isinya data yang mau ditampilkan ke dalam peta. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file Excel-nya. Ingat, beri nama file Excel-nya MyData. Ingat, beri nama file Excel-nya dengan namanya harus MyData. Ingat, karena namanya ini sudah saya program akan ngebaca nama filenya MyData untuk Excel. Nah, isinya apa? Isinya itu kita coba buka. Isinya ini di sini, ini dia. Di sini isinya ada skor. Ya, kita mau menampilkan skor. Di sini ingat, di sini ada longitude-nya. Jadi dalam Excel ini ada longitude, ada latitude, ada warnanya. Ini warna klasternya. Nanti akan dibaca. Jadi contohnya Badung. Skornya 98,19. Nanti akan ditampilkan di peta. Kemudian longitude sama latitude-nya udah ada di sini. Jadi nanti di Kota Badung ada markernya. Nah, ini posisinya. Kemudian nanti untuk wilayah Badung itu akan warnanya merah. Atau kita bisa pakai warna yang ini. Terserah, warnanya bebas. Ini warna dalam dalam heksadesimal ya kalau nggak salah, heksadesimal. Bangli misalkan, Bangli skornya 63 ya, warna klasternya orange atau yang kedua versi ini. Ingat, jadi untuk setiap wilayah ada warna klasternya, ada skornya, ada longitude sama latitude. Teman-teman bisa mendapatkan longitude sama latitude pada saat teman-teman tadi itu di bagian data dalam file SHP. Nih, teman-teman bisa cetak data SHP-nya ke dalam Excel, tinggal diklik, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa ambil longitude sama latitude-nya. Oke ya. Nah, jadi saya sudah siapkan data Excel-nya. Data Excel ini akan dibaca di aplikasinya itu, nanti akan ditampilkan data-datanya di peta. Nah, sekarang ini kita save aja. Nah, sekarang tinggal kita selanjutnya pindahkan MyData ya ke dalam folder. Nama foldernya, tunggu ini kita copy. Nama foldernya itu tempat nilai Excel. Nah, ke dalam folder tempat nilai Excel. Jangan diganti ya nama foldernya. Tinggal kita timpa aja, paste. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita eksekusi ya. Kita run app. Jadi di sini lagi proses ya. Nah, di sini ini SHP-nya dibaca. Ini data-data yang ada di SHP di sini. Sini ya, ini dia dibaca, muncul di sini. Muncul di sini. Nih, data dalam file Excel nih, ada name 2, capcode, score, itu dia ngebaca data yang ada di tempat Excel. Kita buka. Nah, kan ada name 2, capcode, score, longitude, latitude, warna 1, warna 2. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, sekarang yang ketiga, lakukan pengaturan peta. Nah, ini dia. Di bagian setting map. Sebenarnya petanya sudah bisa langsung kita buat. Langsung muncul di sini. Ini dia. Teman-teman bisa atur longitude-nya misalkan 28. Maka akan berubah posisinya. Kita lihat dulu. Nah, jadi muncul di benua apa gitu nih. Benua Afrika. Tapi kan kalau di Indonesia, buat aja 128 ya. Nah, ini sudah di Indonesia. Munculnya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pilih temanya. Misalkan kita pilih stamen toner light. Misalnya seperti ini. Ya,
Teman-teman misalkan pilih temanya NASA, ini, maka dia akan berubah menjadi warna hitam, ini, ya. Kemudian teman-teman bisa milih poligon, tapi kita ingin menampilkan poligon yang ada di sini. Nah, contohnya Badung, warnanya merah, Bangli, warnanya oranye, dan Pasar, warnanya merah. Nah, kita gunakan yang ini. Maka kita pilih yang ini. Ini biarin aja, ini abaikan aja. Ini pilih ya. Kemudian tentukan indeks warna yang akan digunakan. Kita akan menggunakan warna 1. Kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom ke 6, maka kita ganti di sini kolom ke 6. Kemudian tentukan nilai indeks yang akan ditampilkan dalam poligon. Misalkan kita mau menampilkan skornya. Skor 1, 2, 3. Berarti yang ketiga. Jadi kita pilih yang ketiga. Atau nama wilayahnya aja. Wilayahnya 1, 2, oh yang kedua. 1 ya, yang ke 1. Ini wilayahnya 1. Jadi di sini pilih 1. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat petanya. Pilih map. Maka akan muncul lagi di proses cetak. Tunggu dulu. Nah, ini dia. Jadi sudah muncul peta-petanya seperti ini dia. Ya. Ketika kita sorot muncul namanya seperti ini dia. Ya. Nah, teman-teman bisa juga memilih warnanya, misalkan warna kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita pilih di sini 7. Teman-teman bisa memunculkan markernya, penandanya. Untuk marker diperlukan data longitude sama latitude. Longitude-nya di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Longitude-nya di kolom keempat, latitude-nya di kolom kelima. Berarti kita ganti di sini longitude-nya kolom keempat, latitude kolom kelima. Kemudian dia akan menampilkan nama apa? Misalkan nama skornya 1, 2, 3. Maka skornya di sini 3. Oke, kita akan pilih map. Maka lagi proses map. Nah, ini dia muncul ya. Jadi warnanya udah berubah. Jadi ketika disorot ini, kalau kita sorot poligonnya, dia menunjukkan kabupaten kotanya. Tapi kalau kita sorot ke markernya, dia menunjukkan skornya. Skornya, ini skornya muncul berapa? Skornya seperti itu. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa membuat legend ya. Untuk membuat legendnya nih bisa rendah, sedang, tinggi nih warnanya. Teman-teman tinggal pilih ya. Kemudian maka akan muncul legendnya. Lagi proses. Nah, muncul legendnya di bagian bawah sini. Nah, kita tinggal atur aja. Ini kan warnanya nggak sesuai. Ada kuning, orange, nggak sesuai. Kita sesuaikan dulu. Di sini ada judul. Bagian judul, kita misalkan skor. Ya. Skor. Nah, kemudian kita lihat datanya untuk warnanya. Misalkan nih, kurang dari 30, warnanya yang ini. Ini kita copy aja dulu. Copy. Jadi ini kalau kurang dari 30, kurang dari 30, warnanya ini. Ya. Kemudian kalau 30 sampai 80, warnanya ini. 30 sampai 80, warnanya yang ini. Kita buat nih 30 sampai 80, warnanya ini. Kemudian kalau lebih besar dari 80, warnanya ini. Ingat ya, di sini saya buat titik 2. Ya, titik 2. Karena dia supaya string. Berarti ini misalkan besar dari 80. Perhatikan yang ini juga diberi titik 2 supaya dia jadi string. Ya. Ini petik ganda maksudnya. Petik ganda. Di sini petik ganda. Ya. Ini dia. Jadi ini tinggal kita pindahkan. Ini labelnya. Kita pindahkan di sini bagian label. Oh, sorry. Kita copy. Di bagian labelnya di sini. Kemudian warnanya. Ini warnanya. Kita pindahkan di bagian ini. Posisinya misalkan mau di bagian kanan atas, top right. Oke, kita coba. Misalkan ini pilih X-ray aja misalkan. Atau Stoneman nih. Atau yang ini aja. Oke, kita lihat eksekusi. Nah, ini dia sudah muncul ya. Jadi warnanya udah sesuai ya. Kalau dia kurang dari 30, warnanya ini. Nah, ini kayaknya kurang dari 30 nih. Ya, mungkin ya. Mana dia? Nah, ini. Warnanya ini kayaknya 33 atau mungkin bisa diatur lah nanti warnanya. Pokoknya kalau hijau 30 sampai 80. Tapi kalau yang warnanya udah oranye di atas 80 ya. Nah, ini dia. Nah, ini kan seperti ini 66. Kayaknya hijau ya pas ya.
30-80 ini warna hijau. Nah, seperti ini. Teman-teman kalau mau cetak gambarnya tinggal dicetak udah bisa seperti ini. Oke teman-teman, demikianlah tutorialnya cara ngebuat peta dengan Shiny Maps. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.